Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Sambil saya minta Kak Daniel untuk temani kita dalam pemberitaan firman. Saudara dalam keadaan baik, amin. Saudara sehat, amin. Yang sehat boleh lambaikan tangan. Boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita masuk di setengah tahun berikutnya karena kita sudah melewati 6 bulan, setengah tahun bagaimana Tuhan menyertai kita di tahun 2024. Dan ini bagian yang berikutnya karena masuk di bulan ke-7, kita masuk kepada tema ke-7 dalam tahun ini. Selama setahun ini kita bicara tentang membangun gereja Tuhan. Maka kita akan berusaha untuk membangun banyak hal berkaitan dengan setiap pribadi kita, orang-orang di dalamnya saudara. Karena kita percaya bahwa gereja yang kuat selalu lahir daripada orang-orang yang kuat di dalamnya. Maka kerinduan Tuhan buat kita adalah kita terus membangun setiap pribadi kita supaya hidup kita menjadi kuat dan kita dalam rumah Tuhan yang kuat juga. Saudara, di bulan ke-7 ini, di bulan Juli, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan kami tim pengembalaan sepakat untuk membahas satu tema yang penting untuk kita sama-sama pelajari sepanjang bulan ini, yaitu bicara tentang membangun pemahaman iman yang benar. Saudara, dalam satu bulan ini kita mungkin akan belajar tentang beberapa pengajaran dasar tentang iman kita. Karena hari-hari ini lagi viral, lagi marak di mana-mana begitu ya. Kita lagi dengar ada yang namanya Kristen progresif. Orang tanya, oh ternyata selain Protestan ada progresif juga. Habis itu pro apa lagi tuh habis itu ya. Jadi ternyata hari ini banyak sekali orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak seharusnya kita terima sebagai iman kita. Nah, bahkan Alkitab sudah menubuatkan saudara bahwa di akhir zaman orang-orang itu akan muncul sebagai nabi-nabi palsu. Mereka akan memberikan pengajaran-pengajaran yang palsu. Itu sebabnya hari ini Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan tim pengembalaan merasa ini hal yang penting. Untuk kita boleh membentengi diri kita dengan pengajaran yang benar. Saya yakin saudara pasti penasaran dan ingin tahu seperti apa standing posisi atau pemahaman yang gereja kita pegang. Supaya saudara kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran. Itu sebabnya hari ini kita akan mulai selama 1 bulan ke depan. Memang akan banyak bicara tentang pengajaran dasar. Tapi saya berdoa Roh Kudus menolong kita untuk memahami dengan cara yang paling sederhana. Supaya kita boleh mengerti dasar-dasar dari iman kita. Boleh bantu berikutnya. Saudara, kita perlu belajar untuk memahami apa yang kita imani. Kita perlu belajar mengerti apa yang kita percayai. Kalau orang tanya sama kita, kamu percaya nggak Yesus Tuhan? Kita percaya, iya dong. Dari kecil kita sekolah minggu. Terus kalau ditanya kenapa kamu percaya Yesus Tuhan? Kita jawabnya apa? Kita bilang, karena Bapak Gembala saya bilang begitu. Karena dari kecil sekolah minggu udah ngajarin kayak gitu. Jadi kita perlu belajar untuk mengerti apa yang kita percaya. Kita perlu belajar untuk memahami apa yang kita imani. Pemahaman kita tentang apa yang kita percaya itu menjadi dasar. Kalau kita mengerti dengan baik saudara, esensi dari kebenaran, orang mau bohongin kita apa aja kita gak akan terpengaruh. Setuju? Saudara kalau ngerti dengan betul, dari sini sampai ke Panakukang, cuman misalnya setengah jam. Tiba-tiba saudara naik Grab, Grabnya minta 500 ribu. Karena saudara tahu yang sebenarnya, saudara gak akan mudah untuk dibohongi. Kita akan bilang begini, masa dari sini sampai ke Panakukang 500 ribu? Itu dekat banget. Tapi kalau saudara nggak tahu rute sebenarnya, saudara akan mudah ditipu. Gitu ya. Saya dulu pernah di Jakarta juga begitu. Kita nggak ngerti mau naik Grab kayaknya ribet dan sebagainya. Kita cobalah naik taksi. Gitu ya. Taksi yang dekat situ dia nggak nyalain argo. Tapi tiba-tiba pas di jalan dia minta 150 ribu. Saya pikir sejauh apa? Ternyata nggak jauh-jauh banget kok. Kenapa? Karena kita nggak ngerti medannya. Kita nggak ngerti yang sebenarnya. Maka saya berdoa hari ini, kalau saudara paham betul apa yang saudara percaya, ajaran-ajaran palsu atau usaha nabi-nabi palsu untuk menipu kita nggak akan berpengaruh. Katakan amin. Ini penting saudara. Makanya kita belajar sama seperti Ayub. Ayub toh di akhir hidupnya dia cerita begini. Dulu aku melihat engkau atau mendengar engkau dari apa kata orang.
Saya berdoa hari ini kita tidak percaya kepada Yesus hanya dari apa kata orang. Katakan amin. Bukan cuma karena kata pendeta doang, kata gembala saudara doang, bukan. Tapi ya Ayub berkata begini, hari ini mataku sendiri memandang kepada Allah. Saudara, iman kita harus sampai kepada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara kenal Yesus bukan dari apa kata orang saja, tapi saudara berjumpa dengan Yesus sendiri yang percaya, katakan amin. Nah, itu sebabnya gereja kita punya visi bahwa setiap orang harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan pribadi itulah yang memulihkan kita, yang membawa kita pada pertumbuhan dan memberikan kemuliaan bagi Allah. Itu sebabnya saya mendorong setiap kita untuk punya gairah, mengenali kebenaran itu, mengerti apa yang benar, mengenal Yesus dengan tepat. Kalau saudara gagal memahami Tuhan, maka akan berabe. Saya tunjukkan kepada saudara. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu penting. Tapi saya seringkali berulang kali ajarkan tentang ini. Bahwa perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu setidaknya ada 3. Satu namanya love encounter. Atau perjumpaan dengan kasih. Kita mengalami Tuhan, tapi yang kita alami adalah sifat-sifat Allah yang begitu baik. Tuhan yang sayang sama kita, Tuhan yang mencintai kita, Tuhan yang sabar menghadapi kita. Kita berjumpa dengan pribadi Allah, kasih itu sendiri. Tetapi tidak cukup. Perjumpaan kita dengan Tuhan tidak boleh hanya sampai pada perjumpaan kasih. Kita harus mengalami yang namanya perjumpaan kebenaran, truth encounter. Alkitab berkata kita akan bertemu dengan kebenaran dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Ada hal-hal yang benar tentang Allah yang harus kita mengerti. Firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ternyata bukan hanya love encounter, bukan hanya power encounter. Ada yang ketiga, yang namanya power encounter. Perjumpaan dengan Allah melalui kuasa. Ada orang-orang yang mengalami Yesus bukan lewat firman Tuhan dulu. Ada orang-orang yang mengalami Yesus belum kenal Yesusnya. Tapi mereka mengalami melalui kuasa. Orang yang gak pernah kenal Yesus sama sekali, ketika didoakan dia sembuh, dia kenal yang menyembuhkan namanya Yesus. Itulah namanya power encounter. Jadi inilah 3 jenis perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ketiga perjumpaan ini saudara, harus saudara alami secara utuh. Tidak boleh hanya salah satunya. Makanya saya berdoa saudara terus mengalami Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara hanya mengalami kasih dan kebenaran, tapi kok gak pernah ngalamin kuasanya, saudara akan kering. Saudara akan bertanya-tanya, Tuhan, saya melayani Tuhan begitu lama, tapi kenapa saya gak pernah mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saya? Makanya saya berdoa saudara mengalami namanya power encounter. Saudara perhatikan, betapa mengerikannya kalau perjumpaan pribadi ini hanya dicomot-comot. Kita lihat ya, orang kalau hanya fokus kepada love encounter, cuman mengalami kasih Tuhan saja, apa yang terjadi? Mereka jadi menganggap kasih itu murah. Kalau berdosa ngomongnya gini, gak apa-apa Tuhan kan sayang sama kita. Tuhan pasti ampuni. Ini nih, orang-orang yang cuman ngutamain love encounter doang. Dia gak peduli dengan kebenaran. Yang dia tahu Tuhan baik, Tuhan sayang, itu betul. Tetapi Tuhan kita juga Tuhan yang adil. Jadi orang-orang yang cuma fokus sama love encounter akan menjadi orang-orang yang menganggap murah pengorbanan Yesus. Tapi kalau orang-orang cuma fokusnya sama truth encounter, kebenaran doang, ya pemahaman doang, jadinya kayak orang Farisi. Tahu kebenaran, ngerti, kuasai. Tapi berapa banyak kita yang mampu melakukannya. Bahkan justru ada orang yang melihat orang lain lebih rendah. Tapi yang ketiga, kalau kita cuma fokus sama power encounter, saudara. Mujizat mulu, kuasa kesembuhan mulu. Hari ini banyak orang Kristen yang beda tipis sama okultisme. Yang menyembah kepada apa saudara? Hal-hal yang berbau mistis. Contohnya minyak urapan dijadikan hal yang kultus banget. Kita tahu ada kuasa dalam pengurapan. Tapi bukan minyaknya yang berkuasa, Allah yang mengurapi yang berkuasa, katakan amin. Jadi kalau orang gak ngerti dan cuma salah satunya saja dicomot-comot, kacau. Makanya perjumpaan kita dengan Tuhan harus utuh, katakan amin. Harus penuh. Saudara harus mengenal Tuhan dengan sungguh dan secara menyeluruh.
Itu sebabnya hari ini kita mau belajar. 1 bulan ke depan, saya percaya orang-orang yang berjumpa dengan kebenaran, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Wah, dari tadi saya teriak-teriak pantasan. Ternyata gak kedengeran suara saya. Haleluya. Tapi saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan tadi? Atau kita ulang dari awal? Sudah keringat saya di depan ini. Ya, saya berdoa saudara menangkap apa yang tadi saya bahas. Yuk kita baca sama-sama Matius 7 ayat 15 sampai 20. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? 17, 23. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dibuang ke dalam api. Sama-sama 22-3. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, apa yang baru kita baca, ini adalah peringatan Yesus bagi murid-muridnya dan semua orang yang mengikutinya. Termasuk peringatan buat setiap kita. Dalam ayat yang ke-15 berikutnya, Yesus membuka dengan kalimat ini. Waspadalah, waspadalah. Terhadap apa? Nabi-nabi palsu. Saudara, salah satu tanda akhir zaman adalah bahwa timbullah orang-orang yang menganggap diri nabi palsu. Mereka menganggap diri nabi tapi mereka mengajarkan hal yang palsu. Maka mereka disebut sebagai nabi palsu. Hari-hari inilah masanya saudara. Ketika semua begitu terbuka. Saudara, hari ini bisa belajar dari mana saja. Hari ini berapa banyak orang yang ngajarin sesuatu di TikTok, di Instagram gitu ya. Banyak orang bisa mengajar dan media begitu luas. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan katakan berwaspada. Karena nabi-nabi palsu itu udah mulai. Bahkan dari zaman Yesus. Pasti lebih marak zaman ini. Kita perlu belajar untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Saya tunjukkan kepada saudara. Kata waspada yang Yesus pakai berikutnya berasal dari kata Yunani proseko. Yang artinya take a heed to, atau perhatikan, beri perhatian khusus. Waktu Yesus bilang waspadalah, ini bukan cuma sekedar perintah angin lalu. Yesus lagi ngomong begini, perhatikan dengan baik, beri perhatian khusus, jangan anggap remeh, berilah perhatian penuh. Itu artinya saudara, Yesus lagi peringatkan kita tentang betapa berbahayanya nabi-nabi palsu itu. Yang mengajarkan hal-hal yang palsu. Itu sebabnya tim penggembalaan merasa ini hal yang penting untuk diajarkan. Bersyukurlah saudara kalau gereja saudara mengajarkan saudara tentang kebenaran dan bagaimana cara melihat hal yang palsu. Bagaimana kita menjaga diri kita dari pengajaran-pengajaran yang palsu. Ini menolong kita untuk bertumbuh dengan iman yang benar. Tuhan mau, Yesus meminta kita untuk menjaga diri kita terhadap nabi palsu. Orang-orang yang mengajarkan Injil yang palsu. Mereka sangat berbahaya loh saudara. Karena nabi-nabi palsu ini hanya mengajarkan kebenaran yang palsu yang membawa kita kepada hidup yang palsu juga. Sangat berbahaya. Matius 7 ayat 15 berkata begini.
Kenapa kita harus waspada? Di kalimat selanjutnya, karena nabi-nabi palsu ini menyamar seperti domba. Saudara, kita perlu perhatikan dengan khusus karena orang-orang yang mengajari pengajaran-pengajaran palsu itu mereka menyamar. Kata menyamar itu artinya apa? Menyerupai. Makanya hari ini semua orang harus berjaga-jaga tentang apa yang dicerna dan didengar. Saudara mungkin dengarkan firman Tuhan hanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali di gereja. Tapi Instagram saudara, TikTok saudara, berisikan firman Tuhan. Dan tanpa saudara-saudari juga diselingi oleh pengajaran-pengajaran palsu. Kristen progresif kan kemarin itu mengerikan sekali saudara ya. Kristen progresif itu percaya begini bahwa Yesus mati untuk semua orang itu betul. Tetapi mereka gak percaya kalau orang-orang yang tidak menerima Yesus itu tidak menerima keselamatan. Mereka percayanya begini, masa sih Tuhan jahat banget, Tuhan cuma mau selamatin orang-orang yang percaya doang. Padahal perhatikan baik, Yesus sudah bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus tawarkan kepada siapa? Semua orang. Yesus mati buat semua orang, betul. Yesus tawarkan keselamatan semua orang, betul. Tapi begini loh, kita yang gak mau ikut, kok Yesus yang salah? Karena Yesus sudah bilang dialah jalannya untuk sampai kepada Bapa. Kita yang gak mau lewat situ, kok Yesus yang salah? Jadi kalau kita bilang Yesus jahat karena Yesus gak mau nyelamatin orang-orang yang gak percaya, bukan Yesus jahat. Yesus sudah berikan keselamatan, orang-orang yang menolaknya, itu dia. Kristen progresif itu berbahaya sekali. Bahkan Kristen progresif tidak mempercayai Alkitab itu sebagai kebenaran yang mutlak. Bagi Kristen progresif, Alkitab itu cuma catatan sejarah. Ada kebenaran, tapi tidak seluruhnya. Itu kan berbahaya banget saudara. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita iya aja. Tapi hari ini gereja bertanggung jawab mengajari saudara. Supaya saudara paham tentang apa itu pengajaran-pengajaran yang palsu. Nah, perhatikan baik. Matius 7 ayat 15. Nabi-nabi palsu itu menyamar seperti domba. Terlihat baik. Tapi jangan lupa, Yesus yang bilang, bukan saya. Mereka itu sesungguhnya adalah serigala yang buas. Saya akan jelaskan kata buas sebentar artinya apa. Tapi kita lihat bagaimana mereka menyamar. Dalam Matius pasal yang ke-7, kalimat berikutnya, ayat 22. Di ayat-ayat selanjutnya dikatakan begini. Pada hari terakhir ini kata Yesus, orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat bagi namamu? Perhatikan. Nabi-nabi palsu kalau bernubuat bawa nama Yesus juga. Hati-hati. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Nabi-nabi palsu juga bisa ngusir setan. Dan mengadakan mujizat demi namamu. Bayangkan, bahkan mengadakan mujizat demi nama Yesus. Tapi Alkitab saya katakan, Yesus berkata, enyahlah kau semua pelaku kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jadi nabi-nabi palsu ini menyelipkan ajaran-ajaran yang jahat, tetapi dengan samaran-samaran yang dekat dengan kita. Saudara akan menemukan pengajar-pengajar palsu, dia gak pakai Alkitab yang lain, dia pakai Alkitab kita kok. Dia gak pakai nama Tuhan yang lain, dia pakai nama Tuhan Yesus. Kalau kita gak waspada, kita gampang ditipu dan kita gampang diombang-ambingkan. Berikutnya, ini yang saya mau katakan. Next slide. Yesus berkata bahwa mereka adalah orang yang serigala yang buas. Kata buas yang Yesus gunakan itu bicara tentang begini. Sesuatu yang mengancam kehidupan. Jadi Yesus betul-betul concern dengan ini. Kalau yang kita percaya salah, perhatikan. Kalau jalannya salah, tujuannya pasti salah. Amin. Kalau startnya salah, mulainya salah, akhirnya pasti salah. Nah inilah yang mereka coba usahakan supaya kita melewati jalan yang lain, bukan jalan yang Yesus tawarkan. Supaya kita tidak sampai kepada Yesus. Itulah yang nabi-nabi palsu lakukan. Betapa mengerikannya apa yang mereka ajarkan. Makanya saya berdoa, 1 bulan ini kita belajar untuk mengerti kebenaran yang benar. Supaya kita tahu mana yang salah. Berikutnya, kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita membangun sebuah kemampuan untuk membedakan mana pengajaran yang palsu dan mana pengajaran yang sehat.
Kita berdoa saudara, supaya Tuhan kasih kita hikmat, hati yang peka untuk membedakan. Hari ini semua orang bisa ngomong, tapi kita perlu saring dengan baik supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita nggak cuma iya aja, tapi kita boleh belajar mencerna sesuatu sesuai dengan apa yang benar. Di Korea, pengajaran sesat itu bahkan sampai mengancam nyawa. Ada orang-orang yang rela bunuh diri untuk sekte atau pengabdian kepada apa yang mereka percaya. Betapa mengerikannya, saudara. Hari ini mungkin di Indonesia kita cuma mengenal hal-hal yang tipis-tipis, kulit-kulit saja. Tapi jangan kaget, satu hari nanti anak-anak cucu kita, mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang kita gak pernah dengar dan bisa membahayakan kehidupan mereka. Katakan amin. Nah saudara, kita perhatikan, Yesus sudah mengajarkan dan memberikan clue kepada kita. Next slide. Bagaimana caranya kita membedakan pengajaran yang palsu dan yang sehat. Di ayat ke-16 dan di ayat yang ke-20, Yesus sampai ulang 2 kali. Supaya kita ngerti bagaimana membedakannya. Alkitab berkata, Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, hari ini saudara perlu perhatikan. Saudara perlu menguji tiap apa yang saudara cerna. Kalau saudara baca kisah Rasul Paulus ketika pelayanan di Berea, Rasul Paulus memuji orang Berea. Kenapa? Saya nggak masukkan di sini, tapi saya bacakan ayatnya. Paulus bilang begini, aku bersyukur karena orang-orang Berea setiap kali setelah mendengarkan Injil, mereka membaca Alkitab mereka dan memastikan bahwa itu benar. Haleluya. Mereka menguji. Siapa yang mereka uji? Paulus loh. Rasul besar loh. Diuji saudara. Harusnya Paulus tersinggung. Enggak. Paulus bersyukur. Paulus puji. Memang itu yang seharusnya. Kita harus serius dengan apa yang kita percaya. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita perlu belajar buah-buahnya. Nah, buah yang kita perlu pelajari yang membedakan berikutnya adalah apa? Ada 2 saya bawa saudara. Yang pertama, buah pemikiran. Dan yang kedua, buah praktek kehidupan. Pengajaran-pengajaran palsu, nabi-nabi palsu, mereka punya pemikiran-pemikiran yang berfokus kepada keinginan daging, kepuasan manusia. Alkitab berkata di akhir zaman, mereka akan mengumpulkan nabi-nabi yang berbicara sesuai dengan apa yang mereka mau dengar saja. Kalau pendeta ngomongin tentang hal yang benar, menegur dosa, mengajak kita untuk bertobat, ini udah gak laku di gereja. Sekarang gereja lakunya apa? Berkat. Bukan salah, Tuhan pasti mau berkati kita. Apalagi yang diajarkan? Untuk kita diajarkan untuk percaya bahwa Tuhan memberkati, melindungi kita, merancangkan segala sesuatu. Itu betul. Tetapi jangan lupa kita punya tanggung jawab juga. Kalau ada firman Tuhan yang mulai menegur, mengingatkan, kita tutup telinga, kita gak mau dengar. Makanya hati-hati. Apa yang di Instagram, sosial media, TikTok, itu kan semuanya mengenakan telinga. Bayangkan betapa orang-orang dihibur. Kenapa? Karena dipuaskan. Demi universal, demi persatuan, demi Bhinneka Tunggal Ika. Ada seorang hamba Tuhan yang bahkan menyangkal juru selamatnya. Merendahkan kematian Yesus hanya untuk diterima saja. Kalau saudara perhatikan YouTube-nya kan, podcast-nya, pendeta yang ngomongin tentang Kristen progresif itu bilang begini, situ juga anak Yesus, situ juga diselamatin kok. Padahal Habib itu malah dia lebih tegas saudara. Dia jelasin bahwa ini beda, ini beda. Habibnya aja serius dengan pengajarannya. Ini pendetanya cuma untuk diterima, untuk bahasa universal, melemahkan, merendahkan nilai kematian Yesus. Saudara perhatikan baik. Supaya nyenengin telinganya orang aja. Itu dia. Yang berikutnya, mereka ahli dalam memutarbalikkan firman. Bukankah itu yang dilakukan kepada manusia pertama Hawa? Waktu Hawa jatuh dalam dosa, Iblis bilang apa? Kau makan buah itu, kalau kau makan itu kau akan seperti dengan Allah. Padahal
Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah bilang, mari kita ciptakan manusia segambar dan serupa denganku. Tanpa buah itu seharusnya sudah segambar. Tapi firman Tuhan kan diputar balikan, hati-hati saudara. Itu yang mereka lakukan. Buah pemikiran yang menyesatkan. Tapi yang kedua, saudara bisa melihat perbedaannya. Buah yang membedakan dari mana? Praktek kehidupan. Orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang palsu, nabi-nabi palsu, apa yang dia ajarkan berbeda dengan apa yang dia hidupkan. Cara hidup mereka bertentangan dengan prinsip Allah. Ya. Hari ini lagi marak LGBT, saudara. Di mana-mana LGBT. Ada yang ngajarin, wih Yesus sayang sama semua orang. Sama LGBT juga disayang, betul disayang. Tapi Yesus gak akan terima kalau punya anak dibiarin Joko sama Budi, Rosi sama Dina, gak akan. Yesus sayang Joko, Budi, Dina sama Rosi. Tapi Yesus gak akan biarin mereka pacaran, mereka membangun hubungan yang tidak kudus. Betul ya? Tapi hari ini kan kita mau nyenengin telinga semua orang. Dan jangan-jangan kita lihat saudara, ada orang yang mengajarkan kebenaran seperti orang Farisi. Menaruh beban pada orang lain, tapi diri sendiri tidak melakukannya. Jadi buahnya saudara bisa lihat dua. Buah pemikiran dan buah praktek kehidupan. Kalau keduanya ini bukan buah yang baik, saudara tahu pohonnya tidak baik. Amin saudara. Berdoa saudara masih ngikuti apa yang kita dengarkan hari ini. Amin. Berikutnya kita baca sama-sama. Apa yang Paulus katakan? Next slide. Next slide. Bolehkah Bapak Ibu baca dengan suara yang keras hitungan ketiga? 1, 2, 3. Aku tahu. Bahkan Paulus juga mengulang apa yang Yesus katakan. Bahwa setelah Paulus pun juga pergi dari tempat itu, akan ada sekali lagi menggunakan kata yang sama, gambaran yang sama. Serigala yang pandai menipu. Kemudian bukan cuma serigala yang diulang. Kata buas dan kata ganas menunjukkan betapa berbahayanya nabi palsu itu. Dikatakan akan masuk di tengah kamu. Perhatikan baik. Tidak akan menyayangkan kawanan itu. Nabi-nabi palsu itu nggak akan peduli dengan apa yang saudara alami. Mereka akan terus memberikan ajaran-ajaran yang palsu yang membuat saudara kehilangan kesempatan untuk hidup benar. Galatia bilang begini saudara. Dalam Galatia. Orang-orang yang mengajari hal-hal yang palsu itu menarik gerombolan orang dari jalan yang benar. Pak Bu, Kristen progresif hari ini ngomong kalau Alkitab itu bukan 100% kebenaran. Pak, kalau dulu kita percaya Alkitab kebenaran, sekarang kita nggak percaya, itu bukan progresif namanya. Itu mundur. Gitu. Kristen progresif bilang begini, Yesus juru selamat, tapi dia bukan Tuhan. Dia utusan dari Allah. Kalau dulu kita percaya Yesus Tuhan, sekarang kita nggak percaya, itu bukan progresif, itu mundur namanya. Tapi itu kan yang sering kali diulang dan diajarkan, kita sadar nggak sadar kita ngerti, oh gitu ya, oh begitu, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita dilahap oleh serigala yang buas itu. Di ayat yang ke-30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang. Ini mengingatkan kita hamba-hamba Tuhan, bahwa bahkan kita pun yang mengomongkan firman Tuhan, kalau kita nggak bertanggung jawab untuk belajar firman Tuhan, kita bisa dipakai si jahat untuk memberitakan apa yang palsu. Kita mengatakan bahwa waspada dan awasilah pengajaranmu supaya kau mengajarkan apa yang benar. Orang yang menyesatkan firman Tuhan bilang kalungkanlah apa itu? Batu, kilangan, buang ke laut. Betapa berbahayanya. Tapi di kalimat terakhir begini. Dari kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarikmu dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Perhatikan. Dialihkan dari apa yang benar kepada jalan yang mereka tawarkan. Jalan yang menuju kebinasaan.
Dari satu ayat ini, saudara bisa belajar dampak dari ajaran palsu yang membahayakan hidup kita. Yang pertama, ajaran palsu menarik diri kita dari apa yang benar menuju kebinasaan. Mulai dari pemahaman yang benar, kita hilang, kita punya pemahaman yang salah, kita hidup dengan cara yang salah, kita berjalan menuju hal-hal yang salah. Yang kedua, saudara perhatikan baik kalimat yang terakhir, firman Tuhan katakan bahwa orang-orang nabi-nabi palsu ini berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mereka. Jadi dampak kedua dari pengajaran palsu adalah mereka mengarahkan kita bukan kepada Kristus. Karena nabi-nabi palsu ini gak pernah tertarik atau gak pernah berpikir untuk membawa kita kepada Yesus. Mereka memang tidak berniat untuk membawa kita kepada Yesus. Mereka membawa kita kemana? Kepada diri mereka. Makanya perhatikan baik, pendeta yang viral tentang Kristen progresif itu, dia semakin viral. Semakin dia ngomong, semakin diundang di mana-mana. Lebih sering mana? Dia ngomong tentang Yesus atau tentang dirinya? Lebih sering ngomong tentang dirinya. Kalau saudara mendengarkan hamba Tuhan yang bicara lebih banyak tentang dirinya daripada tentang Yesus, saudara perlu perhatikan firman Tuhan ini bahwa kita ke arah Yesus atau ke arah dia. Siapapun bisa berpotensi mengajarkan apa yang sesat. Belajar untuk filter. Semua kita hari ini diperlengkapi dengan kemampuan yang sama untuk membedakan dari buah. Yang pertama, ajaran palsu itu menarik diri kita dari apa yang benar. Kalau dulu saudara menghidupi apa yang benar, tapi ketika saudara belajar sesuatu, saudara malah jadi salah, malah jadi sesat, malah makin aneh. Saudara yang saudara pelajari pasti salah. Kalau dulu sebelum saudara dengarkan pengajaran itu, saudara takut sama Tuhan, setiap pagi saat teduh, rajin melayani. Tapi saat saudara mendengarkan firman itu, mendengarkan ajaran itu, saudara jadi ogah pergi melayani, ogah pergi ke gereja. Kalau dibawa semakin jauh dari apa yang benar, itu pasti bukan hal yang benar. Yang kedua, kalau yang saudara dengarkan adalah sesuatu yang membawa kita kepada hal yang bukan pada Kristus, itu membahayakan kita. Makanya ini yang bisa kita jadikan standar untuk kita melihat mana yang benar, mana yang salah. Buah. Dan yang ketiga, perhatikan baik. Nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, itu hanya bertujuan untuk mengeksploitasi, bukan untuk membangun. Pendeta yang membawa pengajaran Kristen progresif tidak pernah peduli tentang pertumbuhan iman dari orang-orang yang mengikut dia. Dia cuma peduli bagaimana ajarannya semakin luas dan memenangkan lebih banyak jiwa buat dia. Eksploitasi. Makanya pengajar-pengajar sesat di Korea pengikutnya banyak-banyak. Bayangkan, bahkan sampai mereka rela jual rumah, memiskinkan diri untuk siapa? Untuk orang yang dianggap Tuhan itu. Sekte-sekte yang bidat-bidat yang sesat. Nah, hari ini mungkin kita nggak seperti itu langsung ekstrim. Tapi kita bisa lihat dari mana orang-orang yang mengikut ajaran-ajaran itu gak pernah menjadi lebih baik hidupnya. Malah justru mengorbankan keluarga, mengorbankan istri, mengorbankan suami untuk apa yang dianggap benar. Hari ini saya berdoa apa yang saya bagikan bisa menolong kita. Kembali ke next slide. Untuk sekali lagi membangun kemampuan untuk membedakan mana pengajaran palsu dan mana pengajaran yang sehat. Saya tidak berpanjang firman Tuhan, saya undang Well Singer maju ke depan. Hari ini saya hanya membahas pendahuluan saudara. Bahwa nubuat Alkitab sudah memperingatkan kita. Yesus memperingatkan kita. Paulus memperingatkan kita. Bahwa hari-hari ini kita sedang di tengah-tengah dunia. Yang dimana begitu banyak orang berusaha untuk menyesatkan kita. Yesus bahkan berkata kita perlu waspada. Kita perlu memperhatikan dengan sungguh. Karena ini hal yang penting. Ini hal yang prinsip. Kalau yang kita percaya saja salah, bagaimana kita mau hidup dan bagaimana kita sampai kepada keselamatan. Itu sebabnya berdoalah supaya kita diberikan kemampuan untuk membedakan mana pengajaran yang palsu dan mana pengajaran yang sesat. 1 bulan ini kita akan belajar bersama-sama. Berikutnya, kalau saudara kerja di bank, saudara mengerti prinsip ini. Bagaimana cara saudara membedakan uang palsu dan uang asli? Ada yang bilang kalau uang gak susah pak, gampang kok kita bedainnya.
Satu kali di satu perusahaan, mereka rekrutmen orang-orang di bagian finance keuangan. Sekitar 20-25 orang didapatkan. Lalu di training berbulan-bulan untuk belajar membedakan uang asli dan uang palsu. Selama berbulan-bulan mereka training, saudara saya tahu hanya satu hal yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan selama mereka training? Mereka belajar menghitung uang asli. Mereka diminta untuk belajar membedakan uang asli dan uang palsu. Tapi selama mereka training, mereka nggak pernah pegang uang palsu itu. Mereka nggak pernah sentuh uang palsu, mereka nggak pernah lihat uang palsu. Mereka cuma bersentuhan dengan uang asli. Uang asli mulu yang mereka lihat setiap hari, mereka hitung, mereka pelajari. Kenapa begini? Karena uang palsu itu bisa berubah-ubah. Bentuknya bisa apa aja. Yang palsu itu bisa bermanipulasi, bisa berubah dengan begitu macam cara. Tapi yang asli akan tetap selamanya asli. Yang asli itu gak akan berubah, akan begitu apa adanya. Nah, kalau kita mau belajar pengajaran palsu, kita bisa 3 hari 3 malam kita nginap di sini, itu pun belum selesai. Karena pengajaran palsu itu bisa kemana-mana. Tapi supaya saudara menjaga diri saudara dari apa yang palsu, belajar kenal yang asli. Fokus sama yang asli. Betul-betul pelajari dan kenali yang asli. Supaya saudara tidak akan dipengaruhi dengan yang palsu. Katakan amin. Itu sebabnya 1 bulan ke depan berikutnya, terakhir. Ini akan kita pelajari. Pengajaran palsu bisa berbagai macam. Tapi ini yang saya mau bagikan buat saudara. Ada 3 dasar kepercayaan kita. Yang tidak boleh pernah berubah. Yang pertama, Alkitab adalah sebagai dasar iman. Siapapun yang ngajari saudara dan meragukan kebenaran firman sudah pasti sesat. Alkitab itu otoritas, Pak. Firman Allah yang hidup. Jadi kalau hari ini ada yang bilang firman Tuhan perjanjian lama udah gak dipakai lagi, itu pasti sesat. Itu aja sederhana. Kalau ada pengajaran tentang Alkitab itu bukan 100% kebenaran, itu udah pasti sesat. Yang kedua, saudara perlu batasi. Yang prinsip adalah Kristus Yesus bukan utusan, bukan perwakilan, bukan hanya anak Allah. Dia itu Allah dan Tuhan sendiri. Kalau ada yang ngajarin Yesus bukan Tuhan, sudah pasti sesat. Simpel aja. Jadi kalau saudara dengarin ini arahnya kemana, Yesus dianggap sebagai manusia biasa, tidak punya otoritas apa, jangan lanjutkan. Dan yang ketiga adalah ketiga pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. 3 pribadi yang esa, Tritunggal kita percaya. Kalau ada yang bilang Allah Bapa lebih tinggi dari Allah Putra lebih tinggi dari Allah Roh Kudus, aduh, so pasti sesat itu. Nah, supaya saudara mengerti, 1 bulan kita belajar. Saya berdoa dengan bahasa yang paling sederhana, tapi saudara bisa mengerti esensi kebenaran. Supaya kalau saudara tahu apa yang benar, saudara tidak akan dipengaruhi dengan apa yang salah. Katakan amin. Mari makin berdiri. Kita akan tutup firman Tuhan. Yang terakhir, minggu keempat akan ada Pastor Ishak Mulyawan Tanonggi yang akan membawakan firman Tuhan tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga bertanggung jawab untuk mengajari kita membedakan peka, mana yang benar, mana yang salah. Katakan amin. Pak, Bu, kalau kita orang tua, mungkin kita sudah dengar Tuhan dari kita masih kecil. Tapi anak-anak kita jadi serangan dari si jahat, Pak. TikTok itu lebih sering dia lihat dari firman Tuhannya. Jadi kalau dia lebih sering dengar apa yang jahat, kita merasa pengajaran ini kita sudah cukup kuat. Belum tentu anak kita. Ajarkan terus kepada mereka. Supaya mereka terjaga dari pengajaran-pengajaran yang sesat. Amin, saudara.